Di 2018 itu peraturan terbarunya tentang handsball itu apa ya? Jadi ada aktif nggak aktif. Dia gerakan natural itu dulu yang 2018, kita bicara 2018 itu gerakan natural itu nggak dihukum. Tapi di 2020-2021 kembali lagi peraturan lama. Sekarang aturannya handsball itu di sini. Sorry, dari ketiak turun ke bawah itu handsball. Dari sini ke sini. Jadi kalau di sini ini nggak handsball. Di sini nggak handsball. Di sini pokoknya dari ketiak sini ini turun ke bawah handsball. Jadi di sini ini nggak handsball. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan aktif adalah 3/4 dari gerakan tubuh, bigger, membesar. Membesarnya adalah 3/4. Jadi kalau dia begini, ya nggak aktif, dia nggak bisa dihukum handsball. Tapi ingat bang, kadang ada begini yang sengaja begini, itu beda ya, itu unsurnya beda. Kita harus tahu filosofinya bermain bola. Jadi kalau di sini nggak handsball, tapi kalau dia sudah 3/4, berarti dia udah membesarkan badan. Yang bisa dikatakan handsball adalah membesarkan badan. Kalau seperti ini berarti ini udah membesar nggak bang? Ini dia sudah membesarkan badan. Apalagi seperti ini ya, ini sudah. Nah ini yang dikatakan membesarkan badan adalah seperti ini. Jadi dari antara begini, ini semuanya membesarkan di sini. Baru kita di sini enggak. Ini kita bicara tentang handsball. Yang kedua, tadi saya katakan, sekarang gerakan natural kalau dia memainkan bola, apabila dia kena tangan dan tidak membesarkan badannya itu tidak bisa dihukum. Misalnya main tap, normal dia tangannya seperti ini, kena naik tam, itu nggak bisa dihukum. Beda kalau dia tangannya seperti ini, dia main tangannya sengaja. Intinya kita main bola bang, mungkin nggak tangan kita seperti ini? Kan nggak mungkin. Beda ya kalau dengan heading ya. Kalau heading tangan pasti seperti ini ya. Bukan ada nggak orang heading tangannya begini? Kan nggak mungkin. Ini filosofinya. Jadi orang kalau heading tiba-tiba main kena tangan itu tidak bisa dihukum handsball. Karena apa? Ini dibilang gerakan natural yang tidak membesarkan. Jadi saya bilang gerakan natural yang tidak membesarkan itu tidak bisa dihukum. Ya contohnya seperti ini. Tadi kan saya bilang membesarkan adalah seperti ini. Tapi kalau dia headingnya begini, ya ini sama, ini dihukum. Beda ya bang ya antara heading seperti ini sama ini ya, itu beda. Jadi harus dipahami. Intinya yang membesarkan badan itu handsball. Katakanlah kalau dulu kita bilang aktif nggak aktif ya. Jadi sekarang itu nggak ada kata aktif nggak aktif, tapi gerakan natural. Kita lari, tom, tiba-tiba ada bola syuting datang, kita lari kondisi gini, kena tangan, itu tidak bisa dihukum. Tapi beda kalau dia sengaja begini, ya bang ya. Jadi harus ada kategori-kategorinya. Yang mudah-mudahan kita nanti sama-sama lebih jeli lah. Nanti saya akan tekankan ke wasit-wasit saya juga biar lebih jeli. Apalagi di Jakarta Barat, alhamdulillah sebenarnya sekarang Liga 1 itu ada 2, asisten ada 3. Di Liga 2 wasitnya ada 3, asistennya ada 3. Kalau di nasional sekarang udah banyak, alhamdulillah. Dan tahun depan mereka bisa naik lagi, ya bang ya. Ya tadi saya bilang, ya karena abang-abang ini juga kita punya kualitas dan integritas untuk main sepak bola, makanya di ASKOT kita jangan ajarkan untuk tadi manajer-manajer atau untuk indikasi, mohon maaf bahasa indikasi nyuap, jangan. Yuk kita sama-sama bareng demi Jakarta Barat, Pak. Ya, harapan saya seperti itu. Oke bang, ada lagi? Ada bedanya. Ayo. Ada bedanya antara pemain bertahan dan menyerang. Oke ya, saya jelaskan. Jadi kalau untuk pemain bertahan tadi saya bilang, kalau untuk bertahan itu natural tadi kan nggak bisa dihukum dengan handsball. Dia heading, kena tangan, tapi kondisinya seperti ini, nggak membesar ya. Kita bicara nggak besar, itu nggak bisa dihukum. Tapi kalau buat penyerang, apabila langsung terjadi gol, baik kena tangan apa tidak, itu tidak bisa disahkan. Itu perbedaannya. Dia mau sengaja, katakanlah dia tangannya begini, tiba-tiba disuting kena tangan, tap. Dia kan kalau begini berarti nggak natural loh ya. Berarti nggak ada pergerakan. Anggap aja nggak aktif, pasif, nempel, kena gawang gol, tidak bisa itu dihukum. Itu harus gol. Itu buat penyerang. Kalau buat penyerang. Jadi kalau buat penyerang mau dia aktif mau dia enggak, kalau langsung masuk ke gawang dihukum.
Itu perbedaannya, ya Bang ya. Bali tadi natural jatuh, dia dihukum atau enggak? Kalau dia menopang badan, dia nggak bisa dihukum. Tapi kalau dia sengaja menjatuhkan dan kena tangan, itu tetap dihukum. Saya tahu, ya kan? Leonardo Pamahu, mohon maaf, itu memang kesalahan wasit, akhirnya dihukum 6 pekan. Saya tahu, jadi Leonardo Pamahu itu sengaja lompat menjatuhkan tangannya buat nopang badan. Itu perbedaannya. Yang namanya buat nopang, dia jatuh buat nahan badan, itu yang dikatakan natural. Kalau Leonard kan sengaja dia menjatuhkan tangannya buat nopang akhirnya, nah itu dihukum tetap. Karena apa? Kalau bicara sepak bola, dia memanfaatkan aturan untuk menghentikan laju bola. Jadi itu tetap dihukum, ya Bang ya. Tadi Abang sedikit saya tambahkan, asisten bisa memutuskan atau enggak. Kalau memang dia jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa Bang. Karena tugasnya asisten adalah membantu wasit yang tidak terlihat. Semua keputusan ada di wasit, asisten hanya bisa membantu. Kalau memang dia jelas itu bisa dihukum handsball, asisten menginformasikan, oh itu handsball, wasit bisa memutuskan. Oke Bang ya. Oke, ada lagi Bang? Ada lagi nggak nih sebelum kita undian atau drawing?